Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, mari kita buka pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam dengan membaca Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang bab yang kedua. Pada pertemuan lalu saya jelaskan tentang tahun pertama Hijriah yang terjadi. Tahun pertama Hijrah apa saja, yaitu pembangunan Masjid Nabawi. Kemudian apalagi, yaitu pertama kali azan lewat mimpinya salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lain yang telah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang yang akan saya jelaskan yaitu tentang kaum Yahudi Madinah. Apa yang terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah terhadap kaum Yahudi Madinah? Adik-adik, yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu Yahudi. Yahudi itu siapa toh? Mungkin adik-adik bingung, kok ada Yahudi? Yahudi itu siapa toh? Adik-adik, Yahudi itu ada beberapa pemahaman, Dik. Ada kalanya yang dimaksudkan Yahudi itu adalah sebuah agama Yahudi. Kalau yang dimaksudkan seperti itu, maka agama Yahudi itu diantaranya yang menyembah Nabi Uzair, menjadikan Nabi Uzair sebagai Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Dan diantaranya kalau secara agama orang Yahudi itu diantaranya adalah mujassimah. Mujassimah itu tajsim. Tajsim itu jadi memahami Allah, memahami Sang Pencipta itu seperti bentuk manusia yang ada jisimnya, dan itu semua salah. Nah, ada kalanya yang dimaksudkan Yahudi itu yaitu golongan. Yahudi yang dimaksudkan golongan. Kalau Yahudi yang dimaksudkan golongan atau bani Yahudi atau suku Yahudi, bani Yahudi, maka yang dimaksudkan yaitu Yahudi itu asal mulanya adalah dari Bani Israel. Kalau yang dimasukkan seperti itu. Kemudian Bani Israel itu siapa? Bani Israel itu yaitu Bani itu artinya keturunan. Israel itu julukan bagi Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu dijuluki Israel. Kenapa kok punya julukan Israel? Karena Israel itu artinya yang pernah menjalani perjalanan di malam hari. Kisahnya panjang, saya putus sampai di situ saja. Singkatnya, Nabi Yakub itu dijuluki Israel. Lah maka keturunannya Nabi Yakub namanya Bani Israel. Bani keturunan Israel Yakub, keturunan Nabi Yakub. Lah Bani Israel keturunan Nabi Yakub itu banyak yang jadi nabi-nabi Allah, yang solih banyak, tapi yang tolih itu yang enggak solih, yang jahat juga ada. Artinya apa? Ada yang baik, ada yang enggak baik. Kemudian Bani Yakub keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam itu putranya Nabi Yakub, putranya Nabi Ishak. Nabi Yakub putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu nikah dengan Sayyidah Sarah. Sayyidah Sarah sudah lama Nabi Ibrahim belum dikaruniai putra oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa terus tanpa ada putus asa.
Kemudian Sayyidah Sarah bilang ke Nabi Ibrahim dipersilahkan untuk menikah kalau mau menikah, dan dipilihkan yaitu Sayyidah Hajar. Singkatnya Nabi Ibrahim lalu menikah dengan Sayyidah Hajar. Dari Sayyidah Hajar ini Nabi Ibrahim dikaruniai putra, dikasih nama Ismail. Nah, dari Ismail diangkat oleh Allah Nabi. Jadi putranya Nabi Ibrahim yang dari Sayyidah Hajar dikasih nama Ismail, diangkat oleh Allah menjadi Nabi. Nabi Ismail yang kita telah mendengar selalu kisahnya, terutama ketika hari raya Kurban. Nah, dari Nabi Ismail ini keturunan-keturunannya tidak ada yang termasuk 25 nabi, kecuali hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya katakan tidak ada dari 25 nabi kecuali Nabi Muhammad? Karena sebetulnya nabi-nabi Allah itu banyak, tetapi kita tidak tahu. Yang wajib kita ketahui hanya 25. Karena itu ada di Al-Quran, maka wajib kita imani. Nah, apakah ada dari keturunannya Nabi Ismail yang diangkat jadi nabi? Ya mungkin ada, akan tetapi tidak termasuk Nabi 25 Rasul. Oleh karenanya kami dan para ulama tidak tahu. Yang jelas dari silsilahnya Nabi Ismail itu sampailah baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian sesudah Nabi Ibrahim dikaruniai putra Nabi Ismail, ternyata Sayyidah Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, hamil. Dan kemudian singkat ceritanya melahirkan, dikasih nama Ishak. Berarti Nabi Ishak itu saudaranya Nabi Ismail, seayah tapi beda ibu. Kalau Ismail, Nabi Ismail ibunya Sayyidah Hajar, ayahnya sama-sama Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ishak ibunya Sayyidah Sarah, ayahnya sama-sama Nabi Ibrahim. Dua-duanya diangkat oleh Allah menjadi nabi. Nabi Ishak punya putra dinamai Yakub dan putra-putra yang lainnya. Saya ambil yang Yakub. Kenapa? Karena Nabi Yakub inilah yang diangkat menjadi nabi, yang nanti ada kaitannya dengan kisah sekarang ini. Nabi Yakub alaihi salam kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi. Nah, jadi keturunannya nabi, ayahnya nabi, kakeknya nabi, Nabi Yakub alaihi salam. Dan Nabi Yakub punya putra. Putranya sebanyak 12. Di dalam surat Yusuf disebutkan inni ra'aitu ahada asyara kaukabau wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yakub itu punya putra, diantaranya adalah Yusuf, diantaranya lagi Bunyamin, diantaranya lagi Yahuda. Nah, diangkat menjadi nabi 25 nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Sedangkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf di dalam satu tafsir dan beberapa tafsir lain dikatakan juga diangkat menjadi Nabi Allah di akhir hayatnya, tetapi tidak tergolong 25 Nabi. Walaupun toh lika-likunya saudara-saudaranya Nabi Yusuf telah berbuat jahat dengan Nabi Yusuf alaihissalam, akan tetapi itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan riwayat yang lebih kuat, saudara-saudaranya Nabi Yusuf diangkat menjadi Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita jelek-jelekan. Kemudian singkatnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub, dari Nabi Yakub itu dijuluki Israel. Jadi Nabi Yakub itu julukannya Israel. Maka keturunannya Nabi Yakub namanya Bani Israel. Maka Nabi Yusuf itu juga Bani Israel. Lah Nabi Yusuf punya saudara yang seayah dan seibu, yaitu Bunyamin. Lah yang seayah saja sama-sama ayahnya Nabi Yakub, diantaranya yaitu Yahuda. Lah Yahuda inilah yang pengikut-pengikutnya, pengikut Yahuda inilah yang asal mula munculnya Yahudi. Mereka tetapi merubah atau sudah berpaling, menyimpang dari ajarannya Yahuda atau saudaranya Nabi Yusuf. Berpaling, tapi hanya mengatasnamakan Yahuda.
yang akhirnya disebut dengan Yahudi. Maka ajarannya sudah tidak sama dengan ajarannya Nabi Yusuf, tidak sama dengan ajarannya Nabi Yakub, tidak sama dengan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Yahudi itu, karena Yahudi itu mengatakan Nabi Uzair itu ibnu Allah, anak Allah, mujassimah dan lain sebagainya. Baik, itu singkatnya. Kembali, orang-orang Yahudi itu mereka itu tahu bahwasanya besok akhir zaman akan diangkat nabi yang terakhir, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad atau Muhammad. Tanda-tandanya seperti ini jelas sekali di Taurat dan di Injil. Mereka tahu. Tetapi mereka memusuhi Nabi Muhammad SAW dibantu orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu yang secara zahirnya dia seakan-akan Islam, tetapi hatinya sama sekali tidak iman kepada Nabi Muhammad, tidak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi mereka orang-orang Yahudi itu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, mereka itu masya Allah faham betul bahwasanya besok akan ada nabi akhir zaman. Tetapi ketika Nabi Muhammad telah diangkat menjadi nabi, mereka memusuhinya. Karena apa? Karena iri dan lain sebagainya. Karena takut jabatan dan lain sebagainya. Dikiranya kenabian itu sebuah jabatan, adik-adik. Kemudian mereka orang-orang Yahudi ya dahulu itu sering berdoa untuk kemenangan dalam peperangan dengan wasilah Nabi SAW. Jadi dulu orang-orang Yahudi itu ketika perang ya, mereka tuh selalu berdoa, menangkanlah kami ya Allah dengan berkahnya Nabi akhir zaman. Karena mereka itu tahu betul bahwasanya paling mulianya makhluk Allah yaitu Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad SAW. Dan siapa yang berwasilah dengan menyebut Nabi Muhammad SAW, insya Allah akan diijabahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia setiap peperangan selalu wasilah, ya Allah menangkanlah kami, unsurna, menangkanlah kami dengan Nabi akhir zaman. Tetapi ketika telah datang kabar datangnya Nabi SAW, mereka memusuhinya karena mereka tahu bahwasanya yang akan diangkat menjadi nabi adalah dari Bani Ismail, dari Arab. Nabi SAW dari Arab atau Mu'arab. Itu kisahnya panjang sekali. Karena Nabi Ismail nikah dari Jurhum dan lain sebagainya. Jurhum itu dari Yaman. Makanya yo Arab tapi dia musta'arab. Nanti itu kalau sudah kelas atas adik-adik. Baik, kemudian bagaimana sikap Nabi SAW ketika orang-orang Yahudi tindakannya seperti itu? Maka Nabi sangat bijak sekali. Nabi SAW mengadakan perjanjian. Sudah kita sekarang mengadakan perjanjian. Agar apa? Agar mereka orang-orang Yahudi tidak menyakiti orang-orang Islam, dan kami pun orang-orang Islam tidak mengganggu mereka. Perjanjian yang sangat indah sekali. Akan tetapi orang-orang Yahudi sering sekali mengingkari janji, dan itu sudah menjadi tabiat mereka hingga sekarang. Banyak pengingkaran janji dari Yahudi. Baik, kemudian yang terakhir mereka mengingkari janji dan memusuhi bahkan memerangi orang-orang Islam dibantu orang-orang munafik, yaitu yang secara lahiriahnya dia muslim. Orang munafik itu sholat dan lain sebagainya, tetapi hatinya tidak iman sama sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya orang munafik ketika mati, Nabi SAW akan menyolatinya. Karena secara lahirnya dia sholat, dia ikut bersama orang-orang muslim, tetapi sudah tampak dari omongannya dan lain sebagainya tentang ketidakimanannya. Maka dicegah oleh sahabat Umar, jangan engkau sholati wahai Nabi. Nabi berkata, saya melihat dari zahirnya. Kemudian turun ayat, wala tusolli ala ahadim minhum mata. Intinya jangan engkau sholati orang ini karena orang ini adalah mata abadan wala taqum ala qabrih. Orang ini adalah munafik. Maka Nabi menghentikan sholatnya. Tetapi ada beberapa yang Nabi mensolatinya.
padahal secara zahirnya kehidupannya dia munafik. Itu para ulama mengartikan orang tadi telah taubat sebelum wafatnya. Allahu a'lam. Baik, untuk soalnya nomor 1, bagaimana sikap orang-orang Yahudi terhadap Nabi, dan yang kedua bagaimana sikap Nabi terhadap mereka. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.